Tribuners, kenyataan menyedihkan harus dialami Mbah Barti Nurulaili, 71 tahun, warga yang tinggal di Manuan Lor, Kelurahan Banjar Sugian, Kecamatan Tandes, Surabaya. Adapun nenek kelahiran Surabaya 2 Agustus 1953 itu menerima kenyataan pahit, yakni kakak miliknya diblokir oleh Pemkot Surabaya. Melalui kelurahan setempat, kakak milik nenek tersebut tak lagi aktif sejak sebulan yang lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian Surya. Faik Nuraini, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik, rekan Adila dan Tribunus semuanya. Ya, dari Kota Surabaya dapat kami laporkan bahwa ada program yang saat ini dijalankan oleh Pemkot Surabaya dengan memblokir kakak yang dirasa bermasalah. Artinya mereka tidak berada sesuai dengan dokumen atau berada di domisili yang tidak sesuai. Namun program ini sebenarnya programnya adalah bagaimana meningkatkan program Pemkot untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Termasuk di situ ada program layanan kesehatan gratis sampai beasiswa tingkat SMA dan jenjang kuliah. Sehingga APBD Pemkot Surabaya yang mencapai 10,9 triliun itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat Surabaya. Salah satu yang akan dijalankan itu adalah menertibkan dokumen kependudukan yakni kepada kakak. Nah, namun di satu sisi program penertiban dan pemblokiran kakak ini berdampak kepada warga Surabaya, termasuk yang salah satu yang kita sebut tadi adalah Bah Nurul, ya, Barti Nurul Laili. Ini adalah berusia 71 tahun, tinggal di kampung di Manuan Lor, di Kecamatan Tandes, Surabaya. Bah Nurul ini sebulan yang lalu dia mendapati kakaknya ternyata sudah tidak aktif. Didatangi ke kelurahan, kemudian kakak ini ternyata sudah tidak aktif dan kakaknya sudah terblokir. Tentu Mbah Nurul ini akan kaget karena selama ini dia berhak atas layanan kesehatan. Saat itu dia sebulan yang lalu dia merasakan sakit, baru kemudian dia mengaktifkan kembali layanan BPJS. Ternyata disebutkan kakaknya terblokir. Ini adalah salah satu dari eh, dampak atau konsekuensi dari program Pemkot Surabaya yang saat ini merencanakan ada potensi atau berencana memblokir 42.804 kakak atau dua kali berarti 90-an ribu jiwa itu akan terdampak terhadap pemblokiran kakak ini. Namun Pemkot Surabaya saat ini masih memberi kesempatan hingga 1 Agustus mendatang untuk memverifikasi, mengklarifikasi bahwa kakak itu memang benar-benar sedang bermasalah. Artinya Pemkot Surabaya memberi kesempatan kepada warganya hingga 1 Agustus mendatang untuk mengklarifikasi ini. Nah, kenapa Pemkot berencana memblokir ini? Lagi-lagi karena memang Pemkot Surabaya saat ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin dan dalam tanda tidak tegas terhadap dokumen kependudukan. Salah satunya adalah kakak. Manakala kakak itu tidak sesuai dengan domisili dan keberadaan orangnya itu tidak berada di Surabaya atau tidak jelas keberadaannya, itu yang akan diblokir. Sayang pada saat proses itu dilakukan, eh, ternyata menyasar ke sejumlah warga, salah satunya adalah Mbah Nurul ini. Mbah Nurul adalah eh, kebetulan dia lahir dan berasli warga Surabaya, ber-KTP Surabaya, ber-KK Surabaya. Memang Mbah Nurul ini adalah kebetulan secara ekonomi kurang beruntung pada saat dia lahir di Surabaya di wilayah daerah Ampel. Kemudian dia berpindah-pindah dan ngontrak rumah dan terakhir ngontrak di Manuan Lor. Pada saat dia berada di Manuan Lor itulah dia mendapatkan kakak dengan alamat di Manuan Lor. Pada saat dia pindah ke kontrakan yang saat ini ditempati, dia ngontrak di sebuah rumah dengan cucu dan anaknya, 15 juta per tahun. Ternyata dia termasuk korban atau konsekuensi dari pemblokiran kakak. Dalam hal ini, kemarin Mbah Nurul harus mengadu ke DPRD Kota Surabaya. Dia harus menyampaikan apa yang harus dilakukan sehingga dia menjadi
korban dari pemblokiran KK. Kalau memang itu adalah KK tidak diperuntukkan bagi yang warga kontrak atau warga yang bukan asli, yang bukan tidak punya rumah, lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak punya rumah sendiri misalnya? Dia ngontrak kemana-mana dan dia punya kakak dan kakaknya kemudian dia berpindah-pindah, apakah itu akan menjadi menjadi yang perlu ditertibkan? Nah, ini harus ada kebijakan khusus, harus ada konteks per konteks, ada kasus per kasus yang semestinya Pemkot itu melakukan atau memberlakukan pemblokiran ini secara bijak gitu. Kemarin Mbah Nurul harus menahan tangis, menahan sedih, menahan pilu di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Rina Astuti, dan dia saat itu juga menceritakan lika-liku dan tidak tahunya tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba kakaknya tidak aktif. Si Tribunus, tentu saja ini menjadi perhatian serius kepada Pemkot Surabaya, bagaimana program ini berjalan efektif dan tidak membawa masalah baru terhadap warganya. Baik, Tribunus, rekan Nadila, sementara itu yang bisa kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.